tiba-tiba muncullah sesosok putih, perempuan dengan gaun putih, berambut hitam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaithanir hamati wa min kulli ainin lamhatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya, Anda semua sehat-sehat aja. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan ini pengalaman langsung saya kemarin ya teman-teman. Jadi kalau Anda perhatiin beberapa waktu lalu di video sebelumnya ada Ki Akbar Samudra dari channel Gelap Nyawang main ke studio GLN Mystery. Nah, kesempatan berikutnya gantian tuh saya diundang sama Ki Akbar Samudra untuk explore ke suatu tempat, melakukan penelusuran. Jadi langsung aja ya teman-teman ke pembahasannya. Singkat cerita, kemarin itu saya sama Ki Akbar Samudra dengan kameramen itu pergi bertiga ke daerah Jawa Tengah. Di lebih tepatnya di dekat kota Brebes ya. Kemudian setelah sampai di sana, saya diajak ke satu gedung terbengkalai. Di mana gedung ini menurut ceritanya itu sudah puluhan tahun teman-teman. Itu puluhan tahun terbengkalai, nggak kepake. Nah, gedung ini di tengah-tengah perkebunan tebu. Jadi Anda bisa bayangkan ya semua ya teman-teman GLN Mystery. Saya nilai taksirannya gedung ini nih dulu pembangunannya cukup memakan biaya yang banyak. Cukup besar pembangunannya, tapi sekarang ini dibiarkan terbengkalai puluhan tahun. Di mana itu keramiknya atau marmer granitnya sudah pada terkelupas semua. Jendela-jendelanya semua juga udah nggak ada gitu ya teman-teman ya. Nah, di sana saya melakukan penelusuran dan mendapati beberapa penampakan makhluk astral. Salah satunya adalah kuntilanak. Nah, buat Anda semua pasti yang tinggal di Indonesia khususnya familiar ya dengan kata kuntilanak, dengan hantu kuntilanak. Sebenarnya apa sih kuntilanak ini? Sejarahnya gimana sih kenapa disebut kuntilanak? Jadi gini teman-teman, sejarah singkatnya ya, kuntilanak ini berasal dari bahasa Melayu. Di Indonesia zaman dulu khususnya ya teman-teman ya. Ini di daerah Kalimantan ada kota bernama Pontianak. Warga sekitar Pontianak ini dulu sering ada perempuan hamil. Perempuan hamil ini lalu meninggal saat sedang melahirkan atau pada masa kehamilannya. Jadi saat perempuan sedang hamil, dia meninggal dunia. Nah, dipercaya arwahnya ini gentayangan karena memang merindukan sosok seorang anak. Dalam bahasa Pontianak ya, ini disebut Puntianak. Puntianak artinya perempuan yang meninggal saat hamil. Atau lebih tepatnya bahasa sana mengartikan Puntianak ini sebagai perempuan mati beranak. Gitu teman-teman. Jadi dilafazkan sebagai kuntilanak oleh orang-orang Melayu zaman dulu. Ya, itu sejarah singkatnya kenapa disebut kuntilanak ya teman-teman. Bahkan sampai ke negeri Malaysia pun ada sejarah seperti ini nih, cerita seperti ini sudah menyebar dari orang-orang Indonesia yang hijrah ke sana. Kembali lagi teman-teman ke penelusuran saya kemarin. Ini baru banget beberapa hari yang lalu. Bukan beberapa hari ya. Jadi saya pergi beberapa hari yang lalu ya. Ini saya juga baru pulang ya teman-teman ya. Saya baru pulang biar nggak lupa ya. Jadi langsung saya ceritakan aja nih teman-teman. Nah, ceritanya saya berangkat bertiga dengan Ki Akbar Samudra. Saya dengan kameramen bertiga pergi. Nah, setelah sampai di gedung terbengkalai tersebut, ini kita masuk. Kita baru aja masuk ya. Kita baru aja mau explore. Nah, setelah itu kita sempat berkeliling di lantai 1 dan di lantai 2. Oh ya, saya lupa. Gedung ini ada 2 lantai teman-teman ya. Jadi kebayang ya bangunannya cukup besar. Keramiknya semua udah pada ngelotok, lembab, udah banyak tumbuh tanaman sana sini gitu ya. Udah banyak kelelawar juga sana sini sarangnya di situ.
Dan ini di lantai atasnya juga sama. Jendelanya semua sudah tidak ada gitu. Nah, harusnya di bangunan seperti ini, apalagi ini berada di tengah perkebunan tebu, harusnya pasti angin tuh nggak ada hambatan ya masuk ke dalam gedung ini ya teman-teman ya. Tapi yang saya rasakan kemarin ini di sana, suasana ketika saya masuk itu udah mulai panas teman-teman, gerah gitu. Jadi berasa sekali memang energi-energi yang dari makhluk-makhluk astral ini ya teman-teman ya. Udah gitu juga dari aromanya, harusnya kan aroma-aroma tebu pastilah ya ada ya, walaupun dia masih berbentuk pohon ya. Tapi teman-teman bisa mencium lah aroma manis gitu ya. Nah di sana enggak teman-teman. Jadi uniknya adalah di sana ini wanginya nih bukan wangi manis tebu ya, jadi wangi bunga teman-teman. Dimana saya benar-benar merasakan, benar-benar mencium aroma bunga Kamboja. Itu. Kembali lagi kalau kita ngelihat sejarah dari kuntilanak, memang dirumorkan pohon Kamboja yang ada di pemakaman dan pohon bunga melati. Ini identik sekali dengan kuntilanak sendiri itu. Oke, kita tarik balik lagi. Saat saya mencium aroma bunga Kamboja ini dengan suasana yang harusnya dingin di dalam gedung ini karena di tengah perkebunan, ini suasananya panas, suasananya gerah, aromanya tuh kenceng sekali bunga Kamboja gitu ya teman-teman. Tiba-tiba muncullah sesosok putih, perempuan dengan gaun putih, berambut hitam panjang. Nah, tetapi putihnya nih nggak putih yang apa ya? Katakanlah kalau Anda tahu kain mori ya, putihnya kan putih bersih gitu ya. Ini enggak teman-teman. Ini sudah mulai apa ya? Kekuningan gitu, sudah kayak lapuk ya. Jadi memang terkesan sih. Saya berpikir gini, ini kuntilanak sudah lama sekali ada di sini gitu teman-teman. Mungkin karena memang bangunannya sudah lebih dari ya 30 tahun lebih ya. Itu mungkin udah menjadi rumah mereka kayaknya. Dan bukan hanya itu teman-teman. Ketika sosok penampakan kuntilanak ini ada, saya dan Ki Akbar Samudra ini mencoba untuk mengunci penampakan dia ini supaya kita bisa nyamperin, kita bisa berinteraksi gitu ya. Tapi kembali lagi memang energinya kuat sekali. Usaha kita ketika kita samperin si makhluk perempuan ini, kuntilanak ini sudah menghilang. Kita cari di sekitar situ nggak ada. Jadi kalau teman-teman ada waktu silakan cek di videonya nanti ya di channel Gelap Nyawang. Itu videonya juga kayaknya langsung ditayangkan nanti ya teman-teman ya. Itu di sana kelihatan sekali. Kita cari itu nggak ada. Kita cari itu nggak ketemu teman-teman. Dan memang penampakannya ini dekat dengan toilet bangunan tersebut. Itu. Setelah kita cari tidak ketemu, kita memutuskan untuk yuk kita explore lagi Ki bangunan itu gitu kan. Saya dengan Ki Akbar berbicara seperti itu. Ki Akbar pun setuju gitu ya. Kita mau explore lagi, belum sampai beberapa belum terlalu jauh dari lokasi toilet tadi. Kita kembali dihadapkan dengan penampakan genderuwo. Itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar cerita atau mungkin Anda pernah melihat ya, genderuwo ini sosok lelaki hitam besar berbulu dengan mata yang merah, matanya merah menyala, dengan dia punya taring besar. Jadi kerjain dia nih. Ini kita dikerjain nih. Allahumma ini asal katanya dari genderuwa. Genderuwa ini dalam bahasa Jawa Timur diartikan sebagai raksasa. Gitu teman-teman ya. Memang tinggi besar sekali. Tinggi besar, dia menampakkan. Nah, setelah kita coba lagi untuk mengunci, kita coba lagi untuk menghampirinya, kita coba samperin, kita coba interaksi gitu ya. Tapi lagi-lagi si genderuwo ini juga menghilang, teman-teman, gitu ya. Aromanya ini, suasananya ini makin panas hawanya. Baunya ini sudah makin campur lagi nih, teman-teman. Bukan cuman Kamboja aja. Suara-suara yang terdengar pun di sana ya, ketika saya mencoba menghampirinya, ada suara orang berjalan, ada suara yang memang
membanting sesuatu gitu ya. Ada suara macam-macam lah. Ada suara memang seperti rintihan kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Itu angker, fix angker tempat itu teman-teman. Nah, akhirnya kita mencoba mencari si sosok genderuwo ini. Kita naik ke lantai 2 gitu kan. Kita naik ke lantai 2, kita coba cari lagi. Ini kembali lagi kita bermain logika. Lantai 2 ini jendelanya lebih banyak yang terbuka. Jadi hanya bangunan dengan tiang. Silakan Anda cek deh. Anda cek videonya di channel Gelap Nyawang. Dengan tanpa plafon gitu ya, teman-teman. Itu langsung bangunan tinggi, tidak ada sisi jendela. Harusnya itu logikanya angin kencang sekali, teman-teman. Tapi suasananya panas sekali gitu. Dan beberapa kali pun saya terkena benturan energi karena saya memang jarang ya. Saya jarang sekali eksplor ke tempat-tempat seperti itu ya. Cuman memang kebetulan saya ada punya kesempatan diajak sama Ki Akbar. Akhirnya ya itu tadi, banyak sekali saya mengalami benturan-benturan energi. Karena pada dasarnya manusia ini memiliki energi yang positif, sedangkan makhluk astral ini energinya negatif. Jadi ketika berbenturan pasti akan menimbulkan efek gitu loh kepada manusianya. Dari mulai hal-hal simpel seperti merinding gitu ya teman-teman ya. Atau kalau yang lebih peka lagi akan lebih dahsyat lagi benturannya. Nanti kita akan buatkan video tersendiri ya. Kita akan undang nanti Ki Akbar untuk menjelaskan apa sih perbedaannya energi-energi ini. Oke, kembali lagi ke cerita teman-teman. Kita cari di atas ini, kita explore lagi untuk kemana sih dia menghilangnya gitu ya. Si bayangan hitam ini. Tapi nggak ada, malah di bawah kembali lagi ada suara-suara lagi teman-teman. Bener-bener ini saya ngerasa ya, saya dengan Ki Akbar ini kayak dikerjain teman-teman. Saya cari ke sana, dia ke sini, saya cari ke sini, dia ke sana, saya cari ke atas, dia ke bawah. Bayangin teman-teman. Itu kayak dikerjain. Nah, di bawah kita turun lagi, ini mulai bau amis. Nah, kebayang teman-teman kalau tahu bau anyir darah ya. Wah, ini udah makin gak enak nih kondisinya teman-teman ya. Akhirnya Ki Akbar juga mulai mendapatkan memang berpendapat ya, kita ini di tempat yang angker sih teman-teman. Itu suasananya mencekam banget ya. Bau-bau amis, bau-bau bunga Kamboja, suasana yang harusnya dingin jadi panas gitu kan. Benturan-benturan energi dan sebagainya. Akhirnya kami memutuskan, udah deh, yuk kita akhir aja yuk Ki, gitu kan. Ya, jadi akhirnya saya bersama Ki Akbar memutuskan, udah cukup kita mengeksplor tempat ini gitu ya. Ya itulah teman-teman, kembali saya berpesan buat teman-teman semua yang pernah mengalami ataupun yang belum pernah mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia ya teman-teman. Dunia kita, dunia nyata dengan dunia gaib ini memang berdampingan. Ini memang satu wadah dunia, hanya kita beda frekuensi. Ini frekuensi manusia, ini frekuensi gaib. Ada beberapa manusia yang memang bisa merasakan frekuensi gaib, tetapi tidak semuanya memang. Kiranya itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, karena memang ini pengalaman langsung saya ya teman-teman. Ini cerita sejarahnya bahwa memang Indonesia ini kental sekali dengan keangkerannya, dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di dalamnya, dengan sejarah-sejarahnya gitu ya teman-teman. Jangan lupa juga buat Anda yang belum bergabung dengan channel kami, silakan Anda subscribe sekarang juga. Anda klik tombol like-nya, Anda aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan juga video-video terbaru dari kami. Apabila memang nanti ada suatu pembelajaran yang bisa Anda ambil gitu kan, ada hikmahnya, alhamdulillah gitu ya teman-teman ya. Kalau Anda mau berbagi cerita juga silakan. Anda tulis cerita Anda di kolom komentar, nanti akan coba saya bacakan. Atau kalau Anda mau interaksi juga boleh. Anda cari aja di channel kami, Anda klik di linknya di situ, di kolom about, nanti ada linknya, berbagi cerita sahabat GLN, teman-teman GLN. Anda isi formnya, nanti akan di follow up oleh tim kami ya teman-teman.
Nanti kita bisa video call langsung di situ bareng-bareng. Semoga video ini bisa Anda ambil pembelajarannya. Dunia kita, dunia nyata, kejadian-kejadian nyata dan kejadian-kejadian gaib yang tidak masuk akal gitu. Semuanya memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Rahayu.